Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai dengan yang ke-21. Kita akan membaca satu pasal. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia ibu Hajia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7 Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatkan perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu.
dan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang napiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup napiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan ini. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda. Dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini saya berikan tema bagi kita semua, rencanamu bukan rencana Tuhan. Sekali lagi, rencanamu bukan rencana Tuhan. Kita melihat dalam perenungan kita hari ini, kalau dalam perenungan sebelumnya kita melihat bahwa dalam perenungan hari ini ada sebuah pergeseran yang terjadi, di mana dalam perenungan sebelumnya kita melihat bahwa ada kisah keluarga Ahab yang menceritakan tentang keluarga yang tidak melakukan kehendak Allah. Dan pada hari ini kita merenungkan bagaimana tentang cerita keluarga Ahazia. Dan ini berbeda dengan keluarga Ahab, di mana keluarga Ahab mengalami penghukuman Allah, namun keluarga Ahazia mengalami rencana Tuhan, dan justru rencana Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga Ahazia. Kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah pada nas ini masih berkaitan dengan pembunuhan Raja Ahab dan Raja Ahazia oleh Yehu dalam ayat 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 27. Dan kematian Raja Ahazia menyebabkan Atalia, yaitu cucu Omri anak Ahab, seorang penyembah Baal, dan dia menjadi raja memerintah atas kerajaan Yehuda. Dan demi ambisinya itu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia tak segan-segan untuk menghabisi semua keturunan Raja Ahazia. Semua yang ada habis dibantai dan dibunuh. Dan pembunuhan mereka dilakukan sebagai upaya Atalia berkuasa penuh dan menjadi raja atas Yehuda. Namun kita melihat sekalipun Atalia memiliki rencana tersebut dan memang terlaksana, apa yang dirindukan oleh Atalia semua terjadi. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi raja atas kerajaan Yehuda. Namun apa yang direncanakan oleh Atalia bukanlah rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah atas kerajaan Yehuda. Kita melihat yang terjadi
Apa yang dilakukan oleh Atalia adalah rencana yang jahat dan memang berhasil dilakukan. Namun Allah memegang kendali. Rencananya bagi hidup Yoas tidak dapat dibendung oleh Atalia. Kita melihat ketika Atalia melakukan pembantaian pembunuhan, ada rencana Tuhan di tengah-tengah semua itu. Yoas dalam usianya yang masih kecil harus mengalami pembunuhan, namun apa yang dilakukan oleh Atalia tidak terjadi kepada Yoas. Dia boleh disembunyikan, dan dia setelah berumur, kita melihat Bapak Ibu di ayat itu satu, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masih sangat muda, namun dia boleh lepas daripada rencana Atalia, dan semua itu atas rencana daripada Tuhan. Kita melihat selama 6 tahun pemerintahan Atalia di tengah-tengah kerajaan Yehuda menyembah berhala. Akan tetapi selama itu Allah melindungi dan memelihara hidup Yoas. Bahkan Allah juga menjadikannya raja melalui Imam Yoyada. Tindakan Yoyada ini bukan saja mengadakan pembaruan dalam bidang politik, tetapi juga membawa perubahan bidang rohani kerajaan Yehuda, yakni dari pemujaan Baal beralih pada penyembahan Allah Israel. Jadi Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat merenungkan ayat firman Tuhan ini, kadang dalam hidup kita akan timbul suatu pertanyaan begini. Banyak orang Kristen memang percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak hidup di tengah-tengah rencana yang daripada Tuhan, sehingga sering kita lupa bahwa ada rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup kita, bukan rencana kita. Kita melihat apa yang direncanakan oleh Atalia, itu bukanlah rencana Tuhan. Sehingga sekalipun Atalia berencana, namun semua itu menjadi kesia-siaan. Kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama 6 tahun Yoas harus menunggu sebelum dinobatkan menjadi raja dan membawa Yehuda berbalik kepada Tuhan. Namun itu semua adalah rencana Tuhan. Sehingga kita melihat ketika rencana Tuhan dinyatakan, apapun usaha Atalia, semua itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini mau meneguhkan iman kita, mau berkata kepada kita bahwa rencana Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Sekalipun ada orang yang berencana jahat dalam hidup kita, mungkin kita telah lama menunggu akan jawaban daripada Tuhan untuk atas pertolongannya dalam hidup kita. Namun yakin dan percaya, rencana Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kehendaknya untuk hidup kita tidak terhalangi oleh sikap manusia. Apapun kekuatan yang dimiliki oleh manusia, itu tidak akan menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga dalam setiap perencanaan kita libatkan Tuhan, dan kita boleh membiarkan rencana Allah yang terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap perencanaan kita melibatkan Tuhan, sehingga rencana itu bukan rencana kita, namun rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia, bukan menjadi suatu musibah yang mendatangkan kengerian dalam hidup kita, namun suatu anugerah yang mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan yang boleh meneguhkan hati dan iman kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah, bahkan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Karena kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana indah dalam hidup kami. Rencana itu tidak pernah terlambat untuk boleh menjadikan hidup kami semakin mengalami anugerah bahkan sukacita yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perencanaan kami boleh mengandalkan Tuhan Allah, sehingga Tuhan yang boleh memimpin kami
dan apa yang boleh kami rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termuliaan Bapa, unsur kami berdoa dan mengatur renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.